Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Sajid. Pada hari ini saya akan membahas tentang tingkatan ujian mikrotik. Ada berapakah tingkatan ujian mikrotik? Mau tahu? Simak video sampai selesai. Tingkatan sertifikat mikrotik. Tingkatan sertifikat mikrotik terbagi menjadi 8. Yang awal adalah tingkatan yang paling mudah adalah MTCNA, yang paling tertinggi adalah MTCine. Untuk mendapatkan sertifikat yang paling tinggi, kita harus melakukan ujian mikrotik MTCNA terlebih dahulu untuk dasarnya. Setelah kita mendapatkan sertifikat MTCNA, kita bisa melanjutkan ujian selanjutnya ke MTCRE atau MTCWE atau MTCTCE atau yang lainnya. Setelah kita mendapatkan itu, selanjutnya kita bisa ke jenjang yang lebih tinggi adalah MTCine. MTCine ini kita harus memiliki sertifikat MTCRE. Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun sejak penerbitan. Tingkatan yang pertama adalah sertifikat MTCNA. Sertifikat MTCNA merupakan sertifikasi paling dasar pada mikrotik. Sertifikat ini mempelajari tentang dasar-dasar mulai dari cara masuk ke mikrotik hingga konfigurasi seperti wireless dan routing. Pada sertifikasi ini mempelajari semua modul mikrotik mulai dari routing, wireless, traffic control, bahkan sampai hotspot. Namun, hanya dasarnya saja. Tingkatan yang kedua adalah MTCRE atau Mikrotik Certified Routing Engineer. MTCRE adalah training dan sertifikasi mikrotik tingkat selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat MTCNA. Pada dasarnya, produk mikrotik adalah router yang berarti fungsinya melakukan routing, sehingga MTCRE ini sangat wajib diperoleh untuk memahami lebih lanjut tentang kegunaan utama router itu sendiri, yaitu routing. Pada sertifikasi MTCRE ini mempelajari tentang routing baik statik maupun dinamis, mulai dari dasar hingga diimplementasikan pada skala jaringan yang besar. Konfigurasi dan troubleshoot protokol jaringan OSPF, serta konfigurasi dan troubleshoot VPN. Tingkatan yang ketiga, MTCWE atau Mikrotik Certified Wireless Engineer. MTCWE merupakan sertifikasi yang diberikan kepada seorang yang telah menguasai ilmu jaringan nirkabel dengan vendor mikrotik. Walaupun pada MTCNA terdapat materi wireless, namun pada MTCWE ini materi wireless lebih dijabarkan secara khusus dan lebih tinggi lagi. Selain itu, pada MTCWE ini mempelajari fitur yang hanya terdapat di mikrotik, yaitu mainstream. Tingkatan yang keempat yaitu
MTC CCE Mikrotik Certified Traffic Control Engineer merupakan sertifikasi mikrotik yang berhubungan dengan pengaturan lalu lintas bandwidth dan keamanan. Di sini akan mempelajari lebih dalam tentang packet flow diagram, fitur wireless, OS, web proxy, dan beberapa fitur lainnya. Untuk manajemen trafik, untuk mengikuti sertifikasi ini, terlebih dahulu harus lulus sertifikasi MTCNA. Tingkatan yang selanjutnya yaitu MT-CUME, Mikrotik Certified User Management Engineer, merupakan sertifikasi mikrotik yang berhubungan dengan fitur khusus manajemen user di mikrotik, hotspot, dan tunneling, dan hubungan dengan radio server. Tunneling yang dipelajari lebih dalam mulai dari P3, P2TP, L2TP, sampai IPsec. Selanjutnya, tingkatan selanjutnya yaitu MTC IP versi 6E, merupakan Mikrotik Certified IP versi 6 Engineer, trainer dan sertifikasi yang bertujuan agar peserta paham akan protokol IP versi 6 dan dapat mengimplementasikan IP versi 6 pada jaringan. Materi yang dipelajari meliputi IP versi 6 paket, security transition mechanism, dan interoperability issue, terbatasan alamat IP versi 4. Membuat sertifikat ini sangat diperlukan untuk migrasi ke IP versi 6. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, MTC China, Mikrotik Certificate Internet Working Engineering, merupakan sertifikasi yang paling tinggi tingkatannya. Untuk mengikuti sertifikasi ini harus memiliki sertifikasi MTC RE yang aktif. Materi yang akan dipelajari secara khusus pada sertifikasi MTC ini adalah BGP, MPLS, dan juga traffic engine. Tingkatan yang terakhir yang paling tinggi lagi adalah MTCSE, merupakan Mikrotik Certified Security Engineer, merupakan sertifikasi tingkat mahir dari mikrotik yang membahas tentang implementasi security pada mikrotik router OS, mulai dari common threads, firewall, OSI layer attack, cryptography, scoring router, dan score tunnel. Sekian dari pembahasan pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya.